Global 2022 akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Nah, pada kali ini Indonesia sebagai tuan rumah setelah sebelumnya sempat vakum 2 tahun karena pandemi. Lantas bagaimana persiapan wakil Indonesia maupun pihak penyelenggara dalam kontes kecantikan bergengsi di dunia ini? Dan sejauh mana ajang kecantikan ini kemudian bisa berdampak positif bagi sektor pariwisata? Langsung saja kita akan membahasnya bersama wakil Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan Miss Global 2022, Miss Global Indonesia Olivia Anten, dan juga National Director Miss Global Indonesia Dr. Kishanti Hardining Tias. Saya ingin sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat siang, salam sehat Dokis dan juga Miss Olivia. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Christina. Sehat juga. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tapi Dokis dan juga Miss Olive, sebelum kita mulai, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kontes kecantikan Miss Global 2022 siap digelar pada 31 Mei hingga 11 Juni 2022 di Nusa Dua Bali. Acara ini merupakan gelaran ke-10 kontes kecantikan itu yang sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Di tahun ini Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. National Director Miss Global Indonesia Dr. Kishanti Hardining Tias mengatakan bahwa pihaknya yang menaungi kontes Miss Global Indonesia sudah mempersiapkan gelaran ini. Pihaknya sudah siap menjamu seluruh peserta atau kontestan, keluarga atau timnya ketika berkunjung di Indonesia. Sebanyak 75 kontestan dari negara lain yang berkompetisi di kontes kecantikan tersebut akan memperebutkan gelar Miss Global Internasional 2022. Olivia Anten terpilih menjadi wakil Indonesia di kontes kecantikan internasional itu dan menyatakan siap berlaga di panggung kontes kecantikan Miss Global Internasional 2022. Bali menjadi pilihan bagi Miss Global 2022 karena memiliki keberagaman budaya dan menjadi destinasi wisata dunia yang paling dikenal di Indonesia. Diharapkan bahwa acara Miss Global 2022 akan meningkatkan perekonomian dan pariwisata Indonesia untuk menarik lebih banyak wisatawan asing ke Indonesia. Iya, pemirsa, ini untuk pertama kalinya ya Miss Global kemudian diselenggarakan di Indonesia. Kita akan tanya-tanya sebenarnya persiapannya sejauh ini seperti apa, karena nampaknya tinggal menghitung hari ya. Dokis, sebelum saya ke Dokis ini saya mau ke Miss Olive dulu deh untuk menanyakan bagaimana sejauh ini persiapan nih Miss Olive. Ini kan bisa dikatakan tinggal menghitung hari ya. Ini persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja? Ya, baik Mbak. Jadi persiapan itu memang cukup panjang ya, karena kita kemarin sempat terhalang oleh pandemi selama 2 tahun. Jadi saya cukup beruntung untuk memiliki waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan diri. Misalnya seperti training public speaking, training catwalk, training lainnya, juga mengasah bakat-bakat yang lainnya agar bisa kita tampilkan di panggung internasional nanti. Terlebih juga untuk menunjukkan bahwa kualitas wanita Indonesia itu sangat-sangat luar biasa, dan saya juga sangat senang bisa merepresentasikan kualitas wanita Indonesia di panggung internasional. Oke, Miss Olive ini kan kalau nggak salah memilih tema pemikiran dan juga fashion ala R.A. Kartini ya, benar ya Miss Olive ya? Yes, betul. Oke, nah ini mungkin bisa dielaborasi dulu nih, maksudnya pemilihan tema ini kenapa, kemudian apa tujuannya? Iya, jadi memang Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang sosok pahlawan di Indonesia yang memang dari kecil saya admire, saya sangat kagumi. Orang tua saya juga sangat mengagumi R.A. Kartini karena R.A. Kartini beliaulah yang pertama kali pionir untuk memberikan edukasi kepada wanita. Dan kalau misalnya bukan karena beliau, saya mungkin tidak akan sekolah setinggi ini dan akhirnya bisa mencapai mimpi saya juga. Jadi mungkin cerita sedikit ya Mbak, waktu masih kecil saya adalah orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu cukup mudah didapatkan bagi saya. Namun saya merasa banyak juga di luar sana anak-anak yang mungkin, apalagi perempuan yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan setara. Maka dari itu saya senang juga untuk kayak mengajar di panti asuhan, berbagi ilmu, mengajar bahasa terutamanya, agar anak-anak di panti asuhan mendapatkan pendidikan yang setara, mereka punya skill, dan nanti mereka punya future yang lebih baik lagi.
Dan saya harapkan dengan gerakan saya ini dalam program saya yang dinamai Products of Globalization, saya bisa meneruskan sepak terjang Kartini untuk masa kini. Oke, baik. Miss Olive, ini kan adalah perwakilan dari Indonesia. Nantinya pada saat kemudian semua finalis sudah berkumpul di Bali, kemudian melakukan karantina sampai dengan kompetisinya berjalan. Apa sih yang ingin diceritakan, yang paling ingin diceritakan Miss Olive kepada semua kontestan terkait dengan Indonesia? Well, sebenarnya banyak sekali ya kalau di Indonesia ini kita bisa ceritakan mulai dari segi seni budaya, terus masyarakatnya, apalagi tempat-tempat indahnya. Tapi yang mungkin saya bisa tampilkan secara terus-menerus kepada para kontestan adalah jiwanya orang-orang Indonesia, di mana kita ini orangnya suka saling support, saling mendukung satu sama lain. Jadi di sini sendiri saya selama berlomba saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, di mana saya juga didukung sekali oleh banyak orang di luar sana, terutama pageant lovers, terus orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah mengenal saya sebelumnya, tapi saya mendapatkan dukungan yang luar biasa. Karena itulah spirit orang Indonesia, di mana kita senang melihat satu sama lain sukses. Dan ini yang pengen saya tunjukkan kepada banyak kontestan di luar sana. Jadi ini yang membuat Indonesia itu nyaman dan selalu ada di hati gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak wisatawan asing yang suka bolak-balik ke Indonesia terus. Oke, baik. Saya ingin ke Dokis dulu deh. Dokis, ini kan menghitung hari, Dokis. Pertama kali juga digelar di Indonesia. Kalau dari pihak penyelenggara, seperti apa persiapannya sejauh ini, Dok? Ya, terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah pusat. Tentunya kami sangat didukung oleh Kementerian Pariwisata dalam hal ini ya, dan juga tentu tuan rumah pemerintah Provinsi Bali. Nah, persiapan kami lakukan itu sudah sejak 2020 karena memang tertunda sekian lama karena pandemi. Jadi dari semua persiapan yang kami lakukan sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait dengan pandemi. Nah, jadi kali ini kami sudah mempersiapkan dengan sangat memaksimalkan sumber daya yang kita punya, mengadakan kolaborasi dengan semua pihak terkait di pemerintah Kota Bali, nah Provinsi Bali, dan juga kami sangat terharu ya, akhirnya kami bisa menjadikan event ini semoga menjadi kebanggaan kita bersama. Karena ini milik bangsa Indonesia juga. Kami menyelenggarakan ini kalau tidak disupport oleh semua pihak, tentu ini akan sia-sia. Dan kami berharap bahwa acara ini juga bisa membangkitkan dan mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya Provinsi Bali yang wisatanya sangat menjadi andalan ya Mbak ya. Jadi persiapan kami sudah sangat maksimal dan kami percaya diri untuk menyelenggarakan yang terbaik untuk bangsa dan untuk dunia. Amin, kita doakan yang terbaik. Tapi Dokis, penyelenggaranya ini kapan sih penyelenggaranya? Terus ada berapa peserta nantinya? Kami ini dari Mahakarya Duta Pesona Indonesia, Mbak. Dan sampai hari ini, sampai jam ini tadi saya update seluruh pendaftar peserta yang sudah terkonfirmasi memiliki visa dan dapat masuk ke Indonesia dan terregistrasi ada 67 sampai jam ini. Jadi saya sedang menunggu kehadiran semua tamu-tamu kita ini. Semoga mereka bisa masuk ke Indonesia dengan keadaan sehat, pulang juga sehat, dan menikmati membawa kenangan yang baik di Indonesia. Dan tentu ini ajang kompetisi ya. Mau nggak mau saya support Olivia karena jagoan kita ada Olivia. Oke, 67 kontestan berarti masih ada kemungkinan akan bertambah ya, Dok? Ya, kita tunggu, Mbak. Oke, siap. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Miss Olive dan juga Dokis. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung segera. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Wakil Indonesia di Miss Global 2022, Olivia Aten, dan juga National Director Miss Global Indonesia, Dr. Kishanti Hardaning Tias. Oke, saya ingin ke Miss Olive terlebih dahulu di segmen kedua ini, Miss. Ini berbicara soal sektor pariwisata ya. Nanti pada saat kemudian
kompetisi ini berlangsung, kemudian ada kesempatan-kesempatan mengenalkan sektor pariwisata Indonesia kepada dunia, kepada tadi 67 kontestan. Apa sih yang ingin diperkenalkan dari Miss Olive sendiri kepada para kontestan atau mungkin kepada di seluruh dunia terkait dengan pariwisata kita? Ya, baik Mbak. Jadi kalau yang ingin saya perkenalkan kepada para kontestan, ya tadi seperti yang kita sudah bicarakan, memang budaya di Indonesia ini sangat banyak ya. Jadi nggak mungkin sekali visit, sekali datang itu bisa langsung mengenal semuanya. Tapi menurut saya yang mungkin kita bisa lakukan adalah harus terus secara terus-menerus memberikan welcome kepada para kontestan ini, memberikan perasaan seperti rasa nyaman, seperti di rumah. Jadi mereka akan dengan sendirinya merasa ingin balik terus ke Indonesia karena perasaan nyaman tersebut. Oke, tapi kalau melihat begini ya, Miss, di masa pandemi ini begitu ya, bagaimana kemudian Miss Olive melihat sektor pariwisata kita nih di Indonesia di tengah pandemi ini? Apalagi yang kira-kira masih mungkin untuk dikembangkan? Ya, kalau saya sebagai kontestan yang ikut dalam lomba internasional, saya selalu melihat pariwisata itu adalah cara mempromosikan dari words by mouth, yaitu dari mulut ke mulut yang membicarakan tentang misalnya contoh Indonesia tuh bagus deh, misalnya contoh di Pulau Bali atau di Labuan Bajo atau di tempat lainnya atau di Ratua gitu. Jadi akan berbondong-bondong lebih banyak orang lagi yang datang ke sana antara words by mouth atau social media. Jadi memang itulah kenapa juga kita ingin menyelenggarakan Miss Global di Indonesia agar bisa mengembalikan pariwisata dengan kontestan-kontestan yang pada datang ke Bali ini, mereka akan pulang ke negaranya masing-masing dan menceritakan betapa indahnya Bali, betapa indahnya Indonesia, dan kemudian akan makin banyak orang dari negara mereka yang ingin visit Indonesia. Oke. Miss Olive ini kan akan bertanding atau berkompetisi dengan kurang lebih 67 kontestan. Bisa mungkin diceritakan sedikit, Miss, ini bentuk dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman, kerabat, seperti apa sih sejauh ini? Wow, sebenarnya Mbak, kalau misalnya dibilang tentang dukungan ya, itu bahkan kita secara orang Indonesia aja nih, kalau misalnya jadi dukungan itu pasti udah banyak yang dukung gitu, apalagi kalau keluarga dan teman-teman sendiri. Mereka juga dukungannya selain dari doa, datang untuk menonton secara langsung, terus bahkan juga memberikan postingan-postingan yang sangat positif di sosial media mereka, membagikan acaranya, terus menyebarluaskan beritanya. Memang supportnya luar biasa, apalagi dari orang tua dan teman-teman terdekat saya. Oke, pasti support ya dari semua orang, termasuk juga warga Indonesia kepada Miss Olive nantinya akan berkompetisi di Miss Global 2022. Termasuk juga kami media juga mendukung Miss Olive untuk nanti berkompetisi. Saya ingin ke Dokis dulu, ingin menanyakan soal bagaimana kemudian tadi kita berbicara di segmen sebelumnya soal persiapannya, tapi Dokis kalau bicara soal ini mungkin ya kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilalui para finalis saat berada di Bali itu apa saja? Kemudian sejauh ini ada nggak sih tantangan yang cukup berarti begitu yang ditemui oleh penyelenggara terkait dengan persiapan-persiapan itu sendiri? Baik Mbak. Jadi kalau merujuk dari visi misi Miss Global, Empower Women, Embracing Culture, jadi kemasan acara yang saya dan teman-teman panitia menyuguhkan kepada dunia adalah tidak hanya Bali, tapi seluruh Indonesia yang kita akan bawa ke dunia. Jadi salah satu jendela promosi pariwisata kita ya. Dan serangkaian kegiatan ini juga dikaitkan dengan visi-visi tadi. Jadi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan empowerment. Contohnya kita akan mengenalkan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Kita akan mengunjungi industri kecil yang diselenggarakan oleh Ibu Gubernur di Bali Art contohnya. Di sana kita akan memperkenalkan semua jenis kain tenun Bali yang prosesnya demikian panjang, rumit, dan itu dikerjakan oleh wanita, dan kita akan memberikan impact yang baik untuk menunjukkan bahwa seni dan empowering women itu ada di semua kalangan gitu ya.
juga kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan budaya. Jadi semua kegiatan yang dirangkaikan dalam keseharian dan dalam waktu karantina itu dikaitkan dengan wisata yang berkaitan dengan empowerment dan emerging culture. Dan juga karena kami penyelenggaranya ini memperhatikan sekali segi kesehatan dan wellness, kami membawa misi juga wellness tourism di situ. Jadi kegiatan-kegiatannya juga terkontrol, kesehatannya, secara kebugarannya. Nah, itu juga kami memberikan muatan-muatan lokal seperti tradisional massage dan lain-lain. Kita berusaha mengemasnya menjadi sebuah rangkaian yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Juga dipertunjukkan pada saat semifinal dan final nanti di Coronation, kita akan suguhkan Indonesia ke mata dunia. Mungkin kira-kira bocorannya seperti itu, Mbak. Nggak sabar nih, ada bocoran lain mungkin Dokis buat nanti grand finalnya, ada acara apa lagi nih yang bisa kita tunggu sekarang? Ini hal yang paling luar biasa, kami itu berkesempatan untuk menjadi tuan rumah pemberian anugerah Miss Global 2021 dan 2022 sekaligus, Mbak. Jadi nanti akan ada penganugerahan Miss 2021, Miss Global 2021 dan 2022. Jadi Olivia Aten punya kesempatan menjadi Miss Global 2021 dan 2022 dan sementara ini Olivia sudah juga memenangkan award untuk Act of Kindness pada periode virtual yang lalu ya, tahun 2021, dan itu sebuah kebanggaan buat kita semua. Oke, Dokis, ini sebagai konfirmasi saja, artinya ada dua pemenang atau satu pemenang tapi memegang dua gelar ini, 2021 dan 2022? Dua pemenang. Oke, ada dua pemenang berarti ya, berarti ada kemungkinan, ada kemungkinan tidak sih kalau misalnya satu negara itu memenangkan dua gelar ini? Jadi emang ada dua mahkota nanti, ada dua crown. Oke, dua orang ya, dari dua negara mungkin ya, Dokis ya? Ya, ada 6 Royal Court, ya runner up 1 dan 2, masing-masing 2. Oke, itu jarang terjadi loh ya di ajang-ajang pageant khususnya ya. Harus nonton. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Oke, kita masih ada satu segmen terakhir. Dokis dan juga Miss Olivia akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami segera kembali. Ya pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Miss Olivia dan juga Dokis. Pada segmen terakhir ini saya ingin ke Miss Olive dulu berbicara soal bagaimana kemudian Miss Olive melihat sektor pariwisata kita, Miss. Kalau dari Miss Olivia sendiri melihat dari pemerintah dan juga swasta, sebetulnya kolaborasi seperti apa sih yang diperlukan begitu untuk memajukan industri pariwisata kita? Ya, baik Mbak. Jadi memang selama ini yang saya lihat adalah pemerintah dengan swasta memang sudah melakukan kolaborasi yang cukup terus naik ya, apalagi dengan adanya sustainable tourism, terus mulai ada kolaborasi di mana hospitality dan tourism juga bekerja sama dengan pemerintahan agar bisa memajukan pariwisata kita. Semua sudah dikerjakan dengan baik. Jika mungkin ada yang bisa saya tambahkan adalah karena kita ini kan kalau ingin mengunjungi suatu tempat, kita pasti selalu menanya ke orang gitu, misalnya bertanya kepada orang apa tempat ini bagus nggak ya, apa yang bagus, makanannya yang enak. Jadi mungkin lebih banyak berkolaborasi dengan ajang-ajang seperti ini, ajang-ajang internasional, apalagi kayak misalnya Miss Global sekarang ini. Jadi banyak ambasador dari para kontestan ini yang akan balik ke negaranya yang menjadi ambasador untuk menceritakan kebaikan yang ada di Indonesia. Jadi mereka bisa menggait banyak orang-orang lain yang akan menjadi calon wisatawan yang bakal datang ke Indonesia. Oke, kalau Miss Olive kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan pesan bukan hanya kepada para kontestan atau mungkin kepada pageant lovers atau mungkin kepada masyarakat, kepada Miss Global, apa yang ingin disampaikan Miss terkait dengan Indonesia? Wow, banyak ya sebenarnya ya Mbak, kalau misalnya Pak Indonesia, karena memang saya lahir di sini, saya juga besar di sini, memang waktu itu juga sempat bersekolah di luar negeri dan akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia.
Saya bangga sekali menjadi orang Indonesia, saya bangga sekali merepresentasikan negara yang di mana di dalamnya itu banyak wanita-wanita kuat yang berkarya, especially di dalam Miss Global ini kita salah satu visinya adalah empowering women. Dan tepat sekali kita mengambil lokasi di Indonesia di mana mungkin kayak banyak orang di luar sana bisa belajar dari semangatnya perempuan Indonesia di sini. Dan kalau misalnya ada yang bisa saya sampaikan kepada pageant lovers, terus para masyarakat Indonesia, kita di sini semuanya tidak pernah berjuang sendirian, karena kita ini adalah orang-orang yang solidaritas, satu sama lain selalu saling mendukung untuk kesuksesan satu sama lain. Jadi di sini saya mungkin juga memohon dukungan kalian agar saya bisa memberikan yang terbaik. Kalau untuk juara tentu kita semua berlatih, kita semua berlomba untuk menginginkan menjadi juara, tapi tetap Tuhan yang memberi. Tapi berikanlah dukungan dan saya di sini juga akan mendoakan kalian. Thank you. Oke, baik. Tapi Miss, ini kan kalau kita mau berkompetisi, kadang ada orang-orang juga pihak-pihak yang mungkin masih meremehkan, mungkin atau tidak percaya gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak ini? Meremehkan mungkin seperti apa ya? Seperti memberikan komen yang negatif, begitu. Ya, bisa Kalau jadi menurut seperti saya, itu atau tidak mendukung misalnya? Kalau menurut saya tetap semua komen atau kritikan itu adalah masukan. Cuman kita harus memilah-milih apa yang bisa kita terima dan di mana yang bisa kita belajar. Jadi menurut saya apapun itu kita mungkin dapat menerimanya dengan baik dan mengolahnya dengan baik. Jika ada orang yang tidak ingin mendukung, tidak apa-apa. Kita tunjukkan saja kerja keras kita dan mungkin suatu saat nanti hatinya akan berubah. Oke, amin ya. Yang jelas adalah kami masyarakat, termasuk juga kami media, sangat mendukung Miss Olive nantinya yang akan berkompetisi di Miss Global, dan kami doakan yang terbaik Miss Olive, persiapan-persiapannya juga mulus ya nanti pada saat karantina dimulai. Saya kembali ke Dokis. Dokis, beberapa hari lagi ya, menghitung hari menjelang pagelaran ini, atau bagaimana mungkin kalau ada masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung, ini seperti apa mekanismenya nanti? Ya, baik. Saya mengundang seluruh rakyat Indonesia, juga seluruh dunia untuk menyaksikan acara Miss Global 2022 ini, baik secara langsung dan secara online. Jadi kita ada 2 acara besar, yaitu preliminary di tanggal 8, itu bisa disaksikan langsung di PS Suite Seminyak. Tiketnya dapat dibeli di website kami. Dan kemudian acara Coronation Night akan disiarkan secara live di streaming di media lain. Itu akan disiarkan utuh selama kurang lebih 3 jam, dan nanti akan disiarkan juga siaran ulangnya di keesokan harinya berupa highlight. Dan itu siaran streaming itu dapat disaksikan di seluruh negara-negara, khususnya negara-negara peserta. Dan kami juga membuka kesempatan untuk menonton secara langsung setelah sekian lama kita tidak bisa menjalankan offline ya. Semoga segala usaha kami menjaga protokol kesehatan, kita dapat menjaga baik di globalnya, penonton, juri, tim pendukung, semua dalam keadaan sehat di BNDCC Nusa Dua Bali. Tiketnya dapat dibeli di website. Oke, baik. Dokis, kami juga mendoakan ya, Dokis, semoga kalau kata Dokis tadi semua persiapan sebetulnya sudah matang, tinggal menunggu kontesan untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Bali. Kami doakan semuanya juga lancar sampai dengan kompetisinya nanti, sampai dengan grand finalnya nanti, karena kata Dokis ada banyak kejutan-kejutan begitu yang sudah disiapkan untuk disaksikan, disuguhkan untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat seluruh dunia. Terima kasih banyak Dokis, Miss Olivia, untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi Berita Satu, sudah bergabung bersama kami di Livestock. Sukses selalu dan kita nantikan nanti grand finalnya. Semoga Miss Olivia, Miss Indonesia bisa menjadi nomor 1. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat siang.